Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Niko. Ya, salam kenal dokter Silvian, spesialis bedah. Ya, sehat alhamdulillah. Gimana Niko, kabarnya sehat juga? Alhamdulillah sehat, dokter. Baik dok, mohon izin dok, sesuai tema hari ini dok, dengan ayo kita kenali perawatan dan penyembuhan luka nih dok. Mungkin teman-teman oke dok belum mengenal semua dok tentang penyembuhan luka. Kadang kan ada yang lebih dari 4 minggu dok, ada yang habis operasi atau misalkan luka tergores. Kira-kira kendalanya apa dok? Terus kalau misalkan kita kena luka di rumah, itu apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama? Silakan dokter. Oh iya, selamat sore ya rekan-rekan Oke Dok semua dimanapun berada. Hari ini kita bincang-bincang singkat, simpel aja mengenai tentang bagaimana perawatan serta penyembuhan luka. Ya. Mungkin hal ini dianggap ada beberapa sudah terbiasa dengan luka yang mungkin mereka bekerja di bidang kesehatan, atau mungkin bagi orang-orang awam luka itu menjadi hal yang menakutkan sehingga mereka harus membawa buru-buru keluarganya ke rumah sakit gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah luka itu merupakan terputusnya atau diskontinuitas dari jaringan tubuh kita akibat trauma. Ya, jadi segala yang akibat trauma, ya mungkin benturan, luka, benda tajam itu bisa menyebabkan robeknya jaringan. Nah untuk itu setiap adanya robekan atau diskontinuitas jaringan, kita perlu untuk melakukan penutupan luka atau penyembuhan jaringan itu sendiri. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi, ya, supaya penyembuhan lukanya bagus, tidak muncul hipertrophic scar atau keloid namanya ya, yang sering orang awam, atau yang paling penting bagi mereka yang memperhatikan penampilan kosmetik ya, apalagi kalau luka robek di wajah sini ya Dr. Niko ya, misalnya dia jatuh nih robek panjang gitu ya kan, cewek lagi cakepnya atau lagi ganteng-gantengnya cowok tuh malu gitu ya. Makanya itu penting untuk kita tahu bahwa luka itu harus kita lakukan penata laksanaan yang tepat. Luka itu ada yang disebut dengan luka akut dan luka kronik ya. Luka akut itu biasanya yang terjadinya cepat, misalnya dalam waktu yang singkat, kurang dari seminggu gitu ya. Kalau luka yang kronik, luka yang dibiarkan lama sehingga menyebabkan luka tidak menutup dengan sempurna, melewati fase-fase penyembuhan luka. Yang kita ketahui kalau secara kedokteran ada fase penyembuhan luka di mana ada fase inflamasi atau fase terjadinya benturan trauma pertama kali, terus fase fibroblas ya, angiogenesis, dan remodeling terakhir, pembentukan kulit seutuhnya ya. Nah, kalau terjadi fase itu terhambat, maka luka akan bersifat kronik lama sembuhnya. Kita harus mengetahui prinsip kalau kita menemukan suatu luka atau keluarga kita mungkin ada luka yang bersifat akut atau kronik. Contoh pertama, luka akut. Ya, intinya apa? Prinsip manajemen luka itu pertama kita harus kontrol dan hilangkan penyebab luka itu. Nah, misalnya ada tekanan, terus ada robekan, benda tajam, misalnya pisau nancap gitu kan, atau kelembapan lukanya nggak bagus, nah seperti itu. Terus yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan luka atau sistem tubuh kita, sistemiknya harus bagus. Misalnya kalau pasien punya penyulit seperti diabetes, terus nutrisinya nggak bagus, ada bengkak sekitar luka, itu akan menghambat penyembuhan luka. Selanjutnya yang ketiga, kita harus menciptakan pertahanan lingkungan luka yang ideal, cegah infeksi, jaga kebersihan luka, terus ada jaringan mati sekitar luka harus kita buang, dan menjaga kelembapan luka sehingga luka itu menutup dengan sempurna. Ya, itu yang harus kita prinsip-prinsipnya. Nah, penting membersihkan luka pakai cara infus yang pertama.
Ya, kedua tutup luka. Kalau ada kasa di rumah pakai kasa. Kalau ada pakai ensapas boleh pakai ensapas saja. Iya. Ya, udah. Hanya itu saja dong, tidak ada yang lain. Nah, kalau lebih efektif lagi, ada namanya Sufratul, ya tule lah ya. Tule namanya. Tule itu dia kayak jaring-jaring gitu, Dr. Niko. Nah, dia isinya Vaselin beserta dengan beberapa perusahaan obatnya itu mengeluarkan ada antibiotik di dalamnya. Iya. Nah, itu lebih bagus. Jadi saya sekarang merawat luka tidak pernah pakai betadine. Betadine itu fungsinya hanya povidone iodine itu fungsinya sebagai disinfektan, bukan merawat luka. Pada dasarnya ada 4 faktor yang menyebabkan luka itu tidak menutup secara sempurna. Yang pertama, tisu manajemen atau jaringannya. Jadi jaringan luka sekitarnya yang tidak bagus. Jadi bagaimana caranya? Harus kita rapikan dulu jaringan-jaringan yang misalnya ada jaringan tengah di lukanya yang berwarna kehitaman yang udah mati terus dibuang. Iya. Yang kedua, masih adanya infeksi, inflammation atau infection. Nah, kalau masih ada infeksi, ya luka nggak akan menutup sempurna. Untuk itu bagaimana caranya? Kita perlu kasih antibiotik, misal antibiotik di topikal kah, atau antibiotik secara kita minum. Terus yang ketiga, perawatan luka tuh harus lembab. Makanya saya bilang tuh luka tuh ditutup, tidak ada perawatan luka terbuka. Ya, zaman sekarang itu luka tuh ditutup. Yang keempat itu adalah edge coverage-nya, jadi tepi lukanya. Kalau tepi lukanya masih tidak bagus, misalnya ada jaringan hitam di sekitar lukanya, maka luka tidak akan menutup sempurna. Jadi luka itu prinsipnya adalah dia akan berjalan dari tepi ke tengah. Tidak ada luka itu sembuh di tengah baru jalan ke tepi gitu. Karena luka jaringan sehat itu kan berada di tepi, Dok ya. Jadi dia akan, begitu dia udah sehat, tepinya bagus, dia akan jalan sampai ke tengah menutupi tengah gitu. Iya. Faktor apa saja yang menyebabkan luka tidak sembuh-sembuh? Yang pertama, misalnya kita ketemukan faktor yang paling awam itu faktor sistemik, ya, faktor dari dalam tubuh diri kita sendiri atau lingkungan sekitarnya luka. Contohnya misalnya sistemik itu apa? Pasien punya riwayat gula darah, dia gula darahnya tinggi tidak terkontrol. Satu, ya. Kedua, misalnya bengkak sekitar luka, kakinya bengkak misalnya, dia punya riwayat kakinya bengkak, terus dia luka, nah itu akan menghambat penyembuhan luka. Karena apa? Karena edem atau bengkak sekitar luka itu akan menyebabkan pembuluh darahnya tidak mengalami vasokonstriksi yang baik, sehingga proses penyembuhan luka tadi akan tidak berjalan sempurna. Seperti itu. Terus yang kedua, misalnya luka yang besar di awal tidak ditutup dengan sempurna. Misalnya ada pasien lukanya robeknya besar, misalnya 5x5 di tangan, kan lebar tuh, terus lukanya nggak ditutup sempurna misalnya waktu awal, itu bisa mengalami perpanjangan dengan pertumbuhan luka. Terus selanjutnya ada ya zat-zat lain yang menghambat penyembuhan luka, misalnya tadi penggunaan povidone iodine yang berlebihan waktu awal. Terus menggunakan daun-daunan, bikin dia datang nih ke tetangganya mungkin dukun apa gitu ya, itu tuh pakai daun-daunan tuh. Nah itu bisa menghambat penyembuhan luka gitu. Iya, baik, Dok. Itu. Terima kasih banyak, Dokter, atas informasinya.